Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Kratau Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik, apa kabar anak-anak semua? Tentunya harapan Bapak kalian dalam keadaan baik serta dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, pada kesempatan ini selamat datang kembali. Kita akan mempelajari materi yang berjudul keluarga Sukinah ya. Nah, ketika mendengar kata Sukinah, tentunya pasti kalian merujuk kepada agama lain ya. Nah, tentunya di agama Hindu itu juga ada istilah Sukinah ya. Nah, seperti doa Om Loka Samasta Sukino Bawantu. Nah, jadi artinya adalah semoga semua makhluk berbahagia. Nah, jadi Sukinah itu memiliki arti sejahtera atau bahagia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keluarga Sukinah. Sukinah itu artinya bahagia, sejahtera. Nah, jadi kita akan membahas tentang keluarga sejahtera atau bahagia. Nah, adapun beberapa hal atau sub pembahasan sub materi yang akan kita bahas, yaitu pertama mengenai pengertian dan hakikat keluarga Sukinah. Nah, kemudian berikutnya keluarga Sukinah dalam agama Hindu. Nah, kemudian tujuan wiwaha menurut Hindu. Wiwaha itu artinya perkawinan ya. Kemudian sistem pawiwahan dalam agama Hindu atau sistem perkawinan dalam agama Hindu. Nah, kemudian syarat sah atau pawiwahan menurut Hindu ya. Nah, kemudian sub berikutnya Bapak akan bahas di video berikutnya ya. Bisa nanti dicari di deskripsi linknya untuk video kedua lanjutan dari materi ini ya. Nah, kemudian kita akan membahas keluarga Sukinah. Pertama yaitu pengertian dan hakikat keluarga Sukinah. Nah, sebelum Bapak lanjut, silahkan renungkan apa yang sudah ada di layar monitor kalian ya. Nah, di sana Bapak tampilkan ada dua sloka ya, teks suci yang menyatakan yang berkaitan dengan keluarga Sukinah. Nah, bisa kalian baca. Nah, di sana ada Atharva Weda. Bisa dibaca langsung. Hendaknya manis bagaikan madu, cinta kasih dan pandangan antara suami dan istri penuh keindahan. Semogalah senantiasa hidup bersama dalam suasana bahagia tanpa kedengkian. Nah, kedengkian yaitu di antara mereka, jadi di antara suami dan istri. Semoga satu jiwa dalam satu badan. Nah, dalam sloka tersebut, dalam teks tersebut dinyatakan bahwa kalian harus berbagi suka dan duka ya. Nah, kemudian di dalam Rigveda mandala 10, dalam Rigveda mandala 10 Sukta 85 mantra 36 dijelaskan, dalam sebuah pernikahan kalian disatukan demi sebuah kebahagiaan dengan janji hati untuk saling membahagiakan ya. Bersamaku engkau akan hidup selamanya, karena Tuhan pasti akan memberikan karunia sebagai pelindung dan saksi dalam pernikahan ini. Untuk itulah kalian dipersatukan dalam suatu keluarga. Nah, kemudian berdasarkan sastra agama Hindu ada 4 tahapan dalam kehidupan yang disebut dengan catur asrama ya. Ya, yang pertama yaitu tahap masa belajar, yaitu masa menuntut ilmu yang disebut dengan brahmacari. Kemudian tahap kedua adalah masa berumah tangga, melanjutkan keturunan, melaksanakan yajna dan kehidupan sosial lainnya yang disebut Griya Asta Asrama ya.
Kemudian tahap yang ketiga yaitu wanaprastha, yang yakni mulai belajar melepaskan diri dari ikatan duniawi. Nah, misalnya mengasingkan diri ke hutan, yang memfokuskan diri kepada pemujaan kepada Tuhan ya. Nah, kemudian tahap yang terakhir yaitu biksuka atau sannyasin, yaitu menyebarkan ilmu pengetahuan kerohanian kepada masyarakat atau umat. Nah, kemudian wiwaha atau perkawinan memiliki kedudukan khusus dan penting sebagai awal dari masa berumah tangga atau griya asta asrama. Nah, perkawinan di dalam rumah tangga hendaknya jadikanlah sebagai sumber hukum yang tertinggi dan setia dalam ikatan bersuami istri. Nah, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus mentaati apa yang tertuang di dalam undang-undang juga ya, dharma agama dan dharma negara. Nah, jadi di dalam agama Hindu itu kita diajarkan untuk menghormati negara juga, menjunjung tinggi nilai-nilai kenegaraan ya. Nah, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1, nah untuk di pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tetap jika kita kaitkan dengan undang-undang dan asas-asas Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Kemudian pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Nah, jadi di dalam hukum perundang-undangan kita juga diajarkan untuk menaati apa yang tertuang di dalam agama kita ya. Apa yang yang tertuang di dalam teks suci kita itu kita harus ikuti juga ya. Nah, kemudian perkawinan menurut pandangan Hindu bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis semata, tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama, karena wiwaha samkara adalah merupakan upacara sakral atau sakralisasi peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib. Nah, keluarga bahagia yang menjadi tujuan wiwaha samkara dalam terminologi Hindu disebut keluarga sukinah. Keluarga sukinah disebut keluarga yang sejahtera. Nah, kemudian kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata kula. Kula artinya hamba, abadi. Kemudian dan warga artinya jalinan, ikatan pengabdian. Nah, kemudian keluarga artinya persatuan yang terjalin di antara seluruh anggota keluarga dalam rangka pengabdian kepada amanah dasar yang mesti diemban oleh keluarga yang bersangkutan. Nah, kemudian sejahtera artinya kebutuhan lahir dan batin, yaitu boga, upaboga, pariboga, yaitu sandang, pangan, dan papan, serta jalinan kasih yang sejati. Nah, jadi keluarga sejahtera atau sukinah menurut pandangan Hindu adalah terpenuhnya kebutuhan hidup jasmani dan rohani, hidup dalam suasana berkecukupan, selaras, serasi, dan seimbang sesuai swadharma atau kewajiban masing-masing. Nah, keluarga sukinah juga disebut ditentukan oleh sikap bakti anak terhadap orang tuanya ya. Jadi itu. Nah, kemudian ada 3 hal yang sangat penting dalam keluarga sukinah. Yang pertama, sukinah semua memiliki persepsi pengertian yang sama sesuai keluarganya. Nah, kemudian sukinah setiap orang tentunya memiliki persepsi yang berbeda dalam mengartikan sesuatu ya. Kemudian
dharma dan ajaran agama sesuai anggota keluarga memiliki kemampuan untuk memeliharanya. Di dalam ajaran agama, dalam kehidupan Griya Asta Asrama, ada 3 hal yang harus dilaksanakan. Jadi, apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah dharma. Dharma adalah aturan yang harus dilaksanakan dengan kesadaran yang berpedoman dengan dharma agama dan dharma negara. Kemudian arta adalah segala kebutuhan hidup berumah tangga untuk mendapatkan kesejahteraan berupa materi, pengetahuan, dan pengetahuan ya. Kemudian kama adalah rasa kenikmatan yang telah diterima dalam keluarga sesuai dengan ajaran agama. Nah, perkawinan mempunyai nilai yang sangat penting bagi proses kehidupan manusia. Nah, sudah Bapak tampilkan, orang yang dipimpin pada masa remaja menjadi orang yang memimpin sebagai bapak dan ibu berumah tangga. Nah, jadi ketika kalian melakukan tahap Griya Asta Asrama atau pewiwahan atau perkawinan, tentunya kalian dianjurkan atau dihadapkan dengan proses kehidupan pendewasaan diri ya. Jadi orang yang dipimpin pada masa remaja, jadi dulunya kalian sebagai anak, kalian yang dipimpin, kemudian kalian setelah menikah, kalian yang memimpin keluarga atau memimpin rumah tangga sebagai bapak dan sebagai ibu di rumah tangga. Nah, kemudian orang yang berkonsumsi artinya meminta atau menerima, menjadi orang yang memproduksi atau menghasilkan sebagai atau segala kebutuhan hidup ya. Nah, kemudian nilai kehidupan dalam Griya Asta Asrama bagi umat Hindu dituntut untuk hidup dalam kesadaran sujud kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, bebas dari awidya. Awidya itu artinya memiliki pengetahuan ya, giat belajar, sadar beryatnya. Nah, yatnya itu artinya apa? Artinya adalah korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Jadi sadar, kalian sadar melaksanakan korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Berikutnya yaitu kita ke tujuan wiwaha menurut agama Hindu ya. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuan pokok perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang bahagia, lahir batin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material dan non-material. Unsur material adalah tercukupnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan atau perumahan, yang semuanya disebut arta. Nah, unsur non-material adalah masa kedekatan dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa yang disebut dharma. Kemudian kebutuhan biologis, kasih sayang antara suami, istri, anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat, yang semuanya itu disebut dengan kama ya. Nah, kemudian tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah untuk 1. Membentuk keluarga bahagia lahir dan batin, sejahtera dan kekal abadi berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian tujuan perkawinan menurut undang-undang yang kedua ada melahirkan keturunan atau anak seputra untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapat jalan yang terang. Nah, sebagai kelanjutan siklus kehidupan keluarga, karena anak atau keturunan merupakan pelita kehidupan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang dilandasi dengan dharma atau kewajaran atau kewajiban. Kemudian 4,
tujuan yang keempat yaitu membina rumah tangga dan bermasyarakat. Kemudian tujuan berikutnya yaitu melaksanakan yannya atau pancayatnya ya. Nah, sistem pawiwahan dalam agama Hindu dalam kitab Menawan Dharma Sastra ada 8 bentuk atau jenis perkawinan atau pawiwahan ya. Nah, tentunya ini sudah dibagi-bagi ya. Ada pawiwahan yang diperbolehkan atau bersifat baik, bagus. Ada juga pawiwahan yang bersifat kurang baik ya. Jadi bisa dilihat di layar monitor. Nah, yang pertama yaitu Brahma Wiwaha. Apa itu Brahma Wiwaha? Brahma Wiwaha adalah perkawinan yang terjadi karena pemberian anak kepada wanita. Oh maaf, Bapak ulangi. Brahma Wiwaha adalah perkawinan yang terjadi karena pemberian anak wanita kepada seorang pria yang ahli Weda atau kaum Brahmana, dan tentunya berperilaku baik dan setelah menghormati yang diundang sendiri oleh wanita. Nah, kemudian Daiwa Wiwaha adalah perkawinan yang terjadi karena pemberian anak wanita kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara atau yang telah berjasa dalam memimpin upacara maksudnya ya. Kemudian Arsa Wiwaha adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan setelah pihak wanita menerima seekor sapi atau lembu dari pihak calon mempelai laki-laki ya. Nah, berikutnya Prajapati Wiwaha ya. Prajapati Wiwaha adalah perkawinan yang terlaksana karena pemberian seorang anak kepada seorang pria setelah berpesan dengan mantra, "Semoga kamu berdua melaksanakan kewajibanmu bersama," dan setelah menunjukkan penghormatan kepada pengantin pria ya. Kemudian Asura Wiwaha. Lanjut. Nah, adalah bentuk perkawinan yang terjadi di mana setelah pengantin pria memberikan emas kawin sesuai kemampuan dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada si wanita dan ayahnya menerima wanita itu untuk dimiliki. Ya. Nah, kemudian Gandharwa Wiwaha adalah bentuk perkawinan suka sama suka antara seorang wanita dengan pria. Nah, kemudian ada Raksasa Wiwaha. Bentuk perkawinan dengan cara menculik gadis dengan cara kekerasan. Ya, ini adalah perkawinan yang tidak baik ya. Kemudian ada Paisaca Wiwaha ya, adalah bentuk perkawinan dengan cara mencuri, memaksa, membuat bingung dan mabuk. Nah, jadi ini juga perkawinan yang kurang bagus ya. Nah, kemudian nah, tadi kan menurut dalam pustaka Suci Menawan Dharma Sastra ya, bentuk-bentuk perkawinan, jenis-jenis perkawinan. Tentunya ada perkawinan yang dianjurkan boleh dilakukan, ada dan perkawinan yang tentunya kurang baik yang dilakukan. Nah, menurut tradisi adat di Bali, nah tentunya kalian sudah sering melihat ya, ada 4 bentuk atau sistem perkawinan. Nah, sistem pertama disebut memadik atau meminang, yaitu pihak calon suami serta keluarganya datang ke rumah calon istrinya untuk meminang calon istrinya. Nah, biasanya kedua calon mempelai sebelumnya telah saling mengenal ya, dan ada kesempatan untuk berumah tangga
dalam masyarakat Bali, sistem ini dipandang sebagai cara yang paling terhormat. Nah, jadi ini sering kita lihat ya, sistem memadik atau meminang ini. Nah, kemudian yaitu yang kedua, sistem ngerorod ya atau ngerangkap, yaitu bentuk perkawinan yang berlangsung atas dasar cinta sama cinta antara kedua calon mempelai yang sudah dipandang cukup umur. Nah, jenis perkawinan ini sering disebut kawin lari. Nah, dia memiliki perasaan suka sama suka, namun ada ketidaksetujuan dari pihak warga ya. Makanya juga disebut jenis perkawinan sering kawin lari ya. Berikutnya, sistem nyentano atau nyeburin. Nah, yaitu sistem perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan perubahan status hukum, di mana calon mempelai wanita secara adat berstatus sebagai purusa dan calon mempelai laki-laki berstatus sebagai pradana. Nah, dalam hubungan ini laki-laki tinggal di rumah istri. Nah, tentunya dalam masyarakat atau dalam kehidupan kalian sehari-hari sudah sering kalian melihat juga ya, nyentano ya. Kemudian sistem malegandang ya, yaitu bentuk perkawinan secara paksa yang tidak didasari atas cinta sama cinta. Nah, jenis perkawinan ini dapat disamakan dengan raksasa wiwaha dan paisaca wiwaha. Nah, jadi ini sistem perkawinan yang tentunya tidak dibolehkan ya, tentunya perkawinan yang kurang baik melegandang ini. Nah, kemudian syarat sah pawiwahan menurut Hindu. Nah, ada sah atau tidaknya itu menurut agama masing-masing. Nah, Bapak tampilkan menurut agama Hindu. Wiwaha adalah samkara yang merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dengan hukum agama dharma. Menurut ajaran agama Hindu, sah atau tidaknya sah atau tidak sahnya suatu perkawinan terkait dengan sesuai atau tidaknya dengan persyaratan yang ada dalam ajaran agama Hindu. Suatu perkawinan dianggap sah menurut Hindu adalah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama yaitu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu. Nah, apa yang tertuang dalam teks suci Hindu itu yang harus kita nyatakan sebagai perkawinan yang sah. Ya, kemudian yang kedua, untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau rohaniawan ya, misalnya seorang sulinggih yang memimpin dan pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Nah, kemudian syarat sah yang pawiwahan menurut Hindu yang ketiga yaitu suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut agama Hindu, agama yang sama. Nah, dalam agama Hindu itu dinyatakan bahwa harus memiliki agama yang sama juga. Nah, jika ada ketidaksamaan agamanya, ada sebelum puncak upacaranya itu disebut dengan upacara Sudi Widani ya. Nah, tentunya dalam masyarakat atau dalam berkehidupan sehari-hari kalian pasti pernah menemukan seseorang yang menikah yang beda agama menikah dengan agama Hindu. Nah, itu ada upacara Sudi Widani dulu. Nah, kemudian berdasarkan tradisi yang berlaku di Bali, perkawinan dikatakan sah setelah melaksanakan upacara Biakalo atau upacara Mobiukawanan. Nah, sebagai rangkaian upacara wiwaha, demikian juga umat Hindu yang berada di luar Bali. Sahnya suatu perkawinan atau wiwaha harus sesuai atau harus melakukan upacara Mobiukalo atau Mobiukawanan.
Nah, demikian juga umat Hindu yang berada di luar Bali. Sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan adat tradisi setempat. Nah, tentunya kita harus berpegang teguh dengan nilai-nilai luhur tradisi dari leluhur kita ya. Nah, kemudian yang ke syarat berikutnya, calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan atau perkawinan ya. Kemudian berikutnya tidak ada kelainan, tentunya sehat jasmani dan rohani. Nah, kemudian calon mempelai cukup umur untuk menikah. Nah, tentunya dalam perkawinan itu harus sesuai dengan umur juga ya. Kemudian syarat yang terakhir yaitu calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah yang dekat atau saudara. Nah, jadi itu materi-materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, yaitu ada 5 poin pembahasan yang kita bahas. Untuk materi berikutnya mengenai kewajiban suami, istri, dan anak dalam keluarga, kemudian membina keharmonisan dalam keluarga, kemudian ada 5 pilar keluarga sakinah, kemudian pahala bagi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Itu silahkan simak di video berikutnya ya. Silahkan bisa kalian cari di link deskripsi di bawah. Baik anak-anak, hanya demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak mohon video ini bukan dijadikan sebagai acuan mutlak ya. Mungkin Bapak ada menyampaikan kata-kata yang salah, itu mohon bisa dikoreksi dan bisa dicari lagi di literatur, buku-buku maupun teks suci agama Hindu yaitu Weda ya. Jadi bisa kalian cari-cari literasi lebih banyak lagi di teks suci Weda. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Tanana wong swasta lulus, tidak ada manusia sempurna. Bila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Bapak tutup handuk Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Suksmo.